saya motor kan, tak banjir. Jadi, tapi saya sudah mengalaminya 45 tahun di pinggiran kali. Kalau tahu itu pinggiran kali. Gereja Holy Spirit, pinggiran kali, Sungai Nil. Nah, saudara kasih Tuhan, memang nikmat sengsara membawa sukacita. Nah, izinkan saya sampaikan kebaikan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Oleh karena itu saya punya stiker dahsyat, ya kan? Ada tuh stikernya ya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, saudara kasih Tuhan, 2 bulan terakhir ini berjalan 2 bulan setengah kita telah melakukan tindakan iman, mulai dari 400.000 membangun gereja. Saya posting, tujuan saya posting lah bukan buat gua kok, buat Tuhan. Yang mau nyumbang puji Tuhan, yang nggak mau ya urusan sama Tuhan kan. Nah itu berjalan 2 minggu, puji Tuhan, publik yang saya doakan berdoa berhari-hari di lapangan ada disewa sekian miliar. Seizin Tuhan ditransfer 100 juta. Waktu ditransfer itu dia cuma bilang gini, ibu ini bilang gini, Pak mau izin Pak, cuman buat tembok. Ya saya perkirakan kan kalau buat tembok aja 10 kali 16 itu kan 100 juta cukup sama structure kan. Nah itu saya tindakan iman, saya nggak mau gereja Tuhan ecek-ecek. Saya biar tidak ada apa-apa, tapi Tuhan yang kusembah itu harus yang terbaik. Dalam kitab Hagai pasal 1 kita baca aja nanti di rumah. Rumah Tuhan harus lebih baik. Saya langkah iman, saya nggak mau. Saya bikin konsep, tidak ada blueprint, tidak ada maksudnya itu miniatur. Saya bikin step by step dan direncanakan jikalau perkenan Tuhan Oktober ini paling lambat selesai. Mezaninnya 2, layar lebar sampai ke atas, sampai 10 meter ke atas. Nah, saudara kasih Tuhan ini karena Tuhan. Jujur dalam melangkah ke sini itu pasti dikduk saudara, gak ada uang. 100 juta habis dalam bulan pertama. Ketika Tuhan izinkan 100 juta cair, itu yang saya pikirkan bukan gedungnya dulu. Nah, kalau kata Ko Alek, tubuhmu itu bait Allah, benar ya Ko Alek ya? Gedung itu fisik, betul perlu 10 tahun beribadah, bocor-bocor tuh dialami sama Pak Nelson, bocor-bocor, siapa mengalami itu. Nah, singkat cerita, kan jemaat juga gak susah mengajak menderita, siapa tuh. Nah, singkat cerita yang saya pikir yang pertama, Tuhan, mama saya pernah janda, tapi janda mama saya setia, nggak mau kawin lagi, urusin anaknya dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Ini produknya ibu saya takut akan Tuhan. Tuhan suruh transfer ke janda-janda. Itu sudah terjadi 2 bulan yang lalu. Dan sebelum itu pun kita selalu melakukan itu. Izinkan saudara kasih Tuhan, ini bukan memuliakan nama Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa apa yang kita tabur kita tuai. Kenapa? Kita tabur ini tujuannya agar ada feedbacknya Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Amsal, ada orang yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang berhemat tapi tambah miskin. Nah, saya sih ikutin kitab Amsal aja. 100 juta itu udah habis 1 bulan pertama. Bikin strukturnya luar biasa, besi 16 inch. Berjalan 1 bulan nggak ada dana lagi. Saya bilang sama tukang, boleh nggak kalau misalkan berhenti dulu karena saya nggak ada dana lagi. Ya dana kan bukan tok saya kasih ke gedung, ya kan? Orang kalau nyumbang ke gedung, saya kasih 2 pemikiran. Gedung itu fisik dan gedung itu juga adalah orang yang membutuhkan, yang urgently gitu. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika 1 hari itu udah nggak ada dana lagi, bahkan ngutang sampai 10 hari, dia bilang gini, nggak apa-apa om, gampang. Saya mah kenal om gitu. Akhirnya dibolehin ngutang 10 hari itu kan, 7 tukang kan. Lalu ya sudah lah, bilang gitu. Tapi ingat ya pesan saya, jangan hanya om doang berdoa, kalian juga berdoa karena kan untuk kalian juga. Siap om, kata ini tukang-tukang harian yang muslim nih. Udah baru berjalan nih 9 hari ditransfer orang sekian puluh juta. Saya bilang sama mereka, ini doa kalian, saya cairkan semua. Berikutnya lagi ada datang orang, Pak, Bapak mau bangun gereja? Saya nggak kenal orangnya nih. Pas sudah itu dibilang, iya Pak. Oh, terus Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di gereja. Loh, gimana Pak bangun gereja, Bapak di gereja? Nggak berbahaya? Ya Pak, saya Pak yang penting rumah Tuhan bisa beres, sudah puji Tuhan. Saya mah gampang Pak, biasa dikali, saya bilang gitu. Ya sudah gitu. Anaknya gimana sekolah? Saya bilang, anak
anak saya sekolah biasa, tapi anak saya yang pertama udah ada donaturnya Pak. Tapi anak saya kedua, ya puji Tuhan, haleluya. Saya nggak bilang kurang sekian, saya bilang gitu. Saya bilang puji Tuhan kan gitu kan. Saya nggak bilang kekurangan anak saya. Nah, sudah kasih Tuhan, terus tiba-tiba dia bilang begini, ya sudah Pak. Lalu tiba-tiba hati saya mengatakan begini, saya ngikutin pendeta Dr. Jack Bonawai. Langkah dengan iman, saya doain tuh tiang-tiang, saya doain. Saya di depan seberang kali saya doain, Tuhan Yesus ini rumahmu Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Nah, tiap pagi saya doain orang. Saya voice note, saya kirim firman. Nah, besoknya orang yang nanya itu, dia bilang begini, Pak, oh maaf, sebelum dia orang itu nanya, saya udah beli bahan karena masa kuli bangunan mau kerja tapi nggak ada bahannya. Saya punya ide gini, udah Tuhan saya melangkah aja dah. Bahannya saya ambil. Ditanya sama Enci, kapan bayar ini Pak? Pak gereja Esron, kan saya bilang gereja Esron. Saya bilang tenang aja Ci, nanti Tuhan pasti buka jalan. Oke siap gitu. Udah masuk barang, besok paginya ditanya sama orang yang nanya saya itu, Pak, barang apa aja yang bisa diambil? Mana notanya? Jadi saya kirim. Saya nangis di depan Tuhan. Ternyata melangkah dengan iman untuk kemuliaan Tuhan itu nggak akan dipermalukan. Dan berturut-turut sampai minggu terakhir kemarin. Minggu ini belum nanya. Tapi belum nanya yang donatur A, donatur itu ya yang di Kelapa Gading, belum nanya. Kemarin tiba-tiba pabrik yang saya doakan tiba-tiba dipanggil, Pak, minta nomor rekeningnya. Dan haleluya puji Tuhan. Padahal saya baru marahin istri saya karena saya cinta istri saya. Harus lempeng-lempeng hidup. Ya dong. Suami harus dapat transferan tadi pagi. Terus saya bilang, saya kalau dapat transferan, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya nanya, Tuhan ini buat siapa? Tuhan selalu pesan menabur. Nah sudah kasih Tuhan, bagi orang mungkin nggak seberapa, sekian puluh juta, tapi bagi saya berapa berarti, saya kan nggak ada gaji tetap. Saya hanya kemurahan Tuhan. Jadi ketika saya lagi ngambil dananya, saya temu orang sakit, tetangga. Langsung Tuhan suruh lagi cair kan. Saya lagi jalan mau ke sini, ada orang begini-begini, saya pikir siapa ini? Saya lihat orang Ambon, situ dekat Pacar Kuda. Terus saya lihat, kayaknya orang bilang saya lewat. Tapi tiba-tiba ditemplak lagi sama hati saya begini mengatakan, jangan abaikan kebaikan. Saya berhenti, saya tunggu tuh mukanya, ada umur 70-an dah, berewok. Dia gini-gini, saya pikir ngapain nih? Nah begitu dia lewat, dia bilang, Om, Ambon ya? Iya saya Ambon. Dia ngapain Om? Saya lagi dua-dua. Hah? Lagi dua-dua? Dua-dua Om? Om habis dari mana sih? Saya maaf, saya salah tafsir, saya pikir dia lagi gila. Ternyata lagi gini-gini. Oke Om, saya berkasih dikit. Butuh berapa? Saya berapa aja? Ya sudah, saya kasih lebih. Sudah kasih Tuhan. Lalu ketika saya jalan lagi baru lewat dari Alfamart, saya lihat ada nenek-nenek. Saya pikir orang Batak, saya pakai bahasa Batak. SKSD kan Pak siapa? Pak Gembala kita. Pak Gunawan Wali udah tahu tuh, saya orang SKSD. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Dia bilang, dari mana Inan? Dia bingung. Ternyata dia orang Manado. Saya tanya di jalan begini, saya tanya. Terus dia bilang gini, yuk banyak-banyak tanya. Oh iya. Padahal niat saya sih mau menabur. Terus pas dia tanya. Tiba-tiba saya kasih iman. Nanya dia, gerejanya di mana? Oh, gerejanya saya di sana. Wah, lega saya. Tidak terjadi penundaan. Kan? Lalu ketika bilang gitu, Oma habis berdoa? Iya, habis berdoa. Oh, Oma, oke, terima kasih. Dengan kerendahan hati, saya berbagi lagi dengan dia. Kalau tadi saya sempat gak jadi karena dia galak. Ternyata hati-hati dengan mulut kita. Ya kan? Tapi dikasih hikmat Tuhan sama saya, tanya dia gereja di mana. Ya kan? Ternyata gereja saya di sana. Ngapain tanya-tanya? Oh, jadi Oma habis apa? Saya ngotot lagi. Habis doa, oh iya Oma. Oma mau sentar? Gak usah. Ya udah Mak nih, berkat Tuhan. Kenapa ini kali gitu? Maaf, saya hamba Tuhan sama-sama. Dadah, gitu. Nah, sudah kasih Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Ternyata belajar kepada kebenaran firman Tuhan itu kalau dilakukan enak banget. Dalam kekurangan kita menabung, urusan besok urusannya Tuhan. Diperkirakan ini kalau sampai selesai finishing termasuk di depan kali itu ditutup, maksudnya ditutup itu diperkirakan masih estimasinya sekitar 2M, belum pembebasan tanah sana.
Itu iman saya, kalau Tuhan berkenan. Apa yang saya dapat dari sini? Ternyata dalam kekurangan saya tidak diizinkan Tuhan kita untuk menjadi kikir. Terima kasih, segala puji dan hormat bagi Tuhan. Demi nama Tuhan, sebagai rasa cinta saya kepada B1, nanti Pak Gembala ya sedikit berbagi. Nanti Pak Gembala bagikan amplop yang akan saya percayakan kepada Pak Gembala setelah ibadah. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan.